lupa like dan subscribe channel saya Muhammad Abdullah. Oke. Udah seminggu Syahri nggak keluar dari kamarnya nih. Mana kamu? Saya jadi panik nih. What? Chat dulu. Ih, kok kebuka ini? Jangan-jangan ada orang yang astagfirullahaladzim. Syahrin. Yo, kok nggak ada orang? Kok sepi juga? Astagfirullah, ini ada apa ini? Syahrin. Astagfirullahaladzim, ini orang yang tidur, pintu nggak dikunci, terus ruangan berantakan. Ada apa ini? Pasti ada masalah ini. Ustaz, Syahri bangun selesai. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Coba ceritakan. Kok sampai segininya? Nggak tutup, pintu nggak dikunci, terus ruangan berantakan. Ini pasti ada masalah. Coba ceritain. Mungkin nanti saya bisa bantu. Gitu. Ya, saya nggak pernah keluar itu kan ada masalah pribadi. Saya depresi. Saya lagi ditinggal nikah sama cewek saya gitu. Oh, masalah ditinggal nikah ya. Kalau kayak Anda nih perlu ada pencerahan ini. Kalau bisa itu diruqyah. Sampai di ruqyah segala ya. Itu kan masalah itu ya, terlalu mendalam itu. Ini saya cuma butuh tempat bercerita, teman curhat gitu, biar saya tuh bisa melakukan aktivitas yang lain seperti biasa gitu aja. Saya tahu ini orangnya, orang yang tepat untuk yang bisa memberikan solusi untuk jangankan ditinggal nikah, cara bunuh diri aja yang paling bagus itu dia tahu. Wah, masa orang yang mau bunuh diri aja bisa dikonseling, bisa diberikan solusi itu. Saya nggak percaya itu. Siapa aja orangnya itu? Kalau nggak percaya nih kontaknya ini, nanti hubungin ya. Kalau saya kasih tahu nih banyak bacot, nanti Anda hubungi langsung ini orangnya. Oh iya dah, kalau gitu nanti saya coba untuk menghubunginya. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Itu nama konselornya itu Syekh Abdullah, lulusan Mekah terbaik dan juga mendapatkan summa cum laude. Masya Allah, itu orangnya itu bisa memberikan kita motivasi lebih segar gitu. Masya Allah, banyak sekali gelarnya di belakang. Ya, nanti coba saya akan hubungi beliau, siapa tahu bisa memberikan solusi ataupun pencerahan. Oke. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya, pamit undur diri soalnya nih di rumah ini tadi istri nelpon tadi nih, Masya Allah. Kalau istri itu nggak dituruti tuh, ya Allah, rasanya itu pengen dibuang saya. Oke, kalau gitu terima kasih atas informasinya yang tadi itu. Saya antar ke depan. Masya Allah. Kalau Sida ada yang rawat Sida, ada yang masakin Sida di rumah. Kalau saya siapa, ndak ada. Aduh, jangan dipikirin. Allah itu pasti punya jalan yang terbaik. Mungkin jomblo saya itu baik bagi Anda. Wah, jangan bercanda gitu, jomblo ini. Iya kan, penting dia lain. Iya, Siapa tahu ada yang lain. Ya makanya saya beritahu itu biar hidup lebih semangat. Tenang. Pas sekali. Oke dah. Nanti istri ngomel di rumah. Terima kasih atas informasinya. Hati-hati ya, jangan tutup pintunya, nanti istri orang masuk. Terima kasih ya. Saya mau lanjutin tidur aja kalau gini. Nanti saya telepon atau langsung ke sana ke tempat beliau.
Kepala saya masih pusing, tidak bisa hilang perasaan itu. Oh iya, ada tadi siang dikasih nomor sama teman saya. Saya telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Abdullah. Ya, saya ini mau ke sana untuk mungkin ada solusi atau pencerahan dari Bapak gitu. Karena saya mengalami depresi yang sangat tinggi gitu, Pak. Oh iya, gitu. Dan sekarang saya selesai sholat, saya ke sana langsung, Pak. Siap. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi sholat dulu sebelum saya ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, saya mau salat dulu gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hamba petunjuk atau jalan agar semua masalah yang hamba alami ini cepat selesai, ya Allah. Karena hanya Engkaulah tempat hamba meminta, tidak ada tempat yang lain, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau
langsung pergi aja ke bank yang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan masuk ke sini. Silakan dulu. Terima kasih. Oh, jadi Bapak yang tadi siang nelpon. Kebetulan tadi siang saya lagi Pak. Apa namanya? Lagi ngurus-ngurus berkas. Tadi Bapak kesini datang sama siapa, Pak? Ya jadi saya yang tadi nelpon sore-sore itu. Jadi tadi saya kesini sendirian. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, namanya dan asal dari mana, supaya untuk lebih mengenal lebih dekatnya lagi. Jadi nama saya Muhammad Syari dari Sugian, Kecamatan Sambalia. Oh, Bapak Muhammad Sar, dari Sugian, jauh banget Pak ke sini. Berapa jam perjalanannya ke sini, Pak? Ya, tadi saya jalan dari Sugian itu dari jam 4 sampai sini ya udah sampai jam 5, kurang jam 5. Karena tadi biasanya ke sini itu setengah jam bisa, tapi karena ada macet ya 40-an menit, lebih 40 menit. Oh, Masya Allah, dari Sugian sampai ke sini tuh 45 menit. Masya Allah, cepat sekali Pak. Kalau saya tidak mampu seperti Bapak, luar biasa Bapak. Oh iya, karena dari dulu memang kayak gitu ya, selalu ngebut, jadi sudah terbiasa sampai sekarang. Jadi Bapak, sebelum kita mulai konseling, jadi kita terlebih dahulu perbaiki duduk dulu supaya kita nyaman ya, karena di dalam konseling itu juga butuh kenyamanan Pak. Jadi sebelum kita mulai konseling, bisa Bapak perbaiki duduk dulu, ambil posisi duduk yang paling ternyaman yang menurut Bapak. Sudah, ini sudah nyaman. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak, sebelum kita mulai konseling ini, jadi kita itu di sini ada tahapan. Ini namanya tahapan awal kita akan konseling. Jadinya nanti Bapak checklist dulu ya, checklist dulu. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, apakah Bapak pernah melakukan konseling sebelumnya, dan apakah Bapak itu tahu apa itu konseling? Jadi saya baru pertama kali mendengarkan namanya konseling ini. Tadi aja dikasih tahu sama teman itu. Jadi itu sebabnya saya jauh-jauh datang ke sini. Oh, berarti Bapak ini pertama kali ya pergi ke konseling. Nah, jadi begini Bapak, konseling itu adalah proses pemberian bantuan seorang ahli kepada individu yang mengalami masalah. Oh, jadi konseling itu memberikan bantuan. Semoga saja dengan datangnya saya ke sini membuat saya itu menjadi lebih baik lagi, agar bisa
melakukan aktivitas seperti biasa. Baik Bapak, sebelum kita melakukan proses konseling terlebih dahulu, Bapak itu checklist dulu, karena Bapak baru pertama kali konseling, checklist dulu. Selesai checklist, Bapak terus nanti kalau masalah biaya administrasi nanti Bapak urus di bagian administrasi, karena konseling ini kita tidak lakukan sekali, kita lakukan bertahap sesuai dengan tingkat kemasalahannya, tingkat kesulitan masalahnya, begitu. Jadinya nanti ini pertama, nanti kedua, ketiganya menyusul. Gitu. Oh baik, kalau gitu Pak, saya akan isi administrasi. Baik, terima kasih Pak telah mengisi administrasi. Kita sampingkan dulunya. Jadi sekarang Bapak ceritakan permasalahan Bapak. Saya beri waktu Bapak itu untuk menceritakan 45 menit. Itu untuk ceritakan, jangan sembunyikan semua masalahnya Bapak supaya kita bisa memberikan titik terangnya. Dan Bapak itu tidak usah takut atau tidak usah gimana masalah kerahasiaan Bapak, karena kami di konseling ini memiliki 12 asas yang harus kami jaga, dan salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi rahasia Bapak tidak akan pernah terbocorkan atau tidak pernah akan didengar oleh orang lain, hanya saya dengan Bapak, begitu. Jadinya Bapak tidak usah khawatir masalah kerahasiaan, karena kita di sini memiliki salah satunya asas kerahasiaan yang harus kami jaga. Oh, kalau gitu saya akan menceritakan apa yang menjadi keluh dan kesah saya karena saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi yang saya mau ceritakan di sini itu masalah pribadi saya. Ini mengenai, soalnya saya ditinggal nikah oleh pacar saya. Jadi kami sudah mempunyai komitmen dari dulu, dan kami sudah mempunyai target kapan kami akan nikah. Tapi karena mungkin dia yang sudah bosan, mungkin saya tahu, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa dia akan nikah itu Pak. Jadi itu sebabnya saya tidak bisa melakukan apapun, padahal sudah saya melakukan ikhtiar, berbagai macam ikhtiar. Yang pertama yaitu melakukan sholat, dari sholat tahajud itu tidak pernah putus-putus. Saya melakukan sholat tahajud, saya mendengarkan berbagai ceramah apapun, malahan saya langsung datang ke majelis itu tersebut. Biar hati saya itu bisa lebih baikkan gitu. Tapi tidak bisa gitu Pak, selalu menghampiri masalah itu aja yang selalu datang gitu, Pak. Itu sebabnya saya datang ke sini, mungkin bisa memberikan solusi, memberikan memberikan semangat itu, biar bisa hidup itu bisa dilakukan dengan baik. Karena selama saya mendengarkan cerita, dikasih tahu bahwa dia itu nikah dengan orang lain, hidup saya itu tidak pernah terasa hidup, itu terasa hampa, mati itu Pak. Itu sebabnya saya datang ke sini. Mungkin Bapak bisa membantu saya itu. Masalah ditinggal nikah, kebetulan masalah ini juga masalah berat, jarang orang yang bisa melewatinya, tapi saya yakin Bapak itu bisa. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ke Bapak itu, masalah seperti apa yang membuat Bapak itu tidak mau makan, tidak mau berkegiatan seperti biasanya, dan malahan seperti mati begitu, artinya seperti orang yang tidak bergairah hidup gitu.
Mungkin karena apa ya? Karena saya terlalu berlebihan cara saya mencintai dia, menyayangi dia. Karena saya sudah melakukan apa yang menjadi keinginannya saya lakukan. Mulai dari saya jemput dia untuk kuliah, saya yang jemput. Bahkan dari pesugihan dari sana saya jemput dia sampai ke kampus. Saya yang jemput, saya yang antar. Pokoknya semuanya saya lakukan, saya kerjakan biar dia itu bahagia. Tapi apa Pak? Malahan kayak gini jadi. Itu sebabnya saya ini tidak merasa tidak bergairah untuk itu. Gitu, Pak. Lalu apakah Bapak tidak kasihan melihat ibu dan bapak kalau Bapak terus-terusan seperti ini? Ya kalau kita bilang kasihan ya malahan kasihan ya. Karena apa? Dia itu sudah dipercaya sama orang tua saya. Oh, ini sudah pilihan saya kata kedua orang tua saya. Ini udah wanita yang baik, jadi jaga terus. Dan dia juga sudah dipercaya sama orang tua saya. Dan dia juga mau gitu. Tapi apa? Sekarang kayak gini. Dan orang tua saya mendengarkan berita tentang dia itu nikah dengan orang lain, malahan apa ya? Dia juga sakit mendengarkan cerita. Ini titik permasalahannya lumayan berat karena dua kelompok itu saling percaya dan ada salah satunya untuk menikah. Jadi begini Pak, saya rasa hal yang harus Bapak lakukan, coba Bapak hafal surah Al-Insyirah? Insyaallah. Coba bisa Bapak bacakan kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Bagaimana perasaannya Bapak? Ya, alhamdulillah agak-agak berat, tapi masih terlalu reda, masih ada aja ganjaran. Jadi dari surah yang Bapak tadi, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, katanya Allah. Ini contohnya Muhammad tapi untuk semua insan atau semua manusia. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Nah, jadinya Allah itu telah menurunkan beban itu dari yang kita alladzi anqadha zahrak, katanya Allah, yang memberatkan punggungmu. Artinya semua beban yang Allah turunkan kepada kita itu Allah hilangkan, turunkan. Fa inna ma'al usri yusra, katanya Allah, maka sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, katanya Allah. Fa iza faraqta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, katanya Allah. Di sini kita dilarang untuk berputus asa. Maha benar Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, jadi di sini Bapak, di ayat 5 itu kita ambil bahwasanya segala kemudahan, kata Allah, segala kesulitan akan ada kemudahan. Jadi Bapak tidak usah risau, tidak usah cemas. Jadinya Allah itu telah menyiapkan yang terbaik untuk Bapak.
Bapak itu telah disiapkan suatu yang indah, karena Allah sendiri yang berjanji di dalam surah Al-Isra. Begitu Pak. Jadi jangan pernah di ayat ke-7 hanya kepada Allah lah engkau berharap. Jadinya kenapa Bapak seperti tadi, kenapa Bapak itu tidak ada gairah hidup, kenapa Bapak itu nggak mau makan, nggak mau minum, nggak melakukan kegiatan yang lain, karena Bapak itu terlalu berharap kepada makhluk, kepada kekasihnya Bapak. Sehingga ketika Bapak ditinggalkan, Bapak itu merasa down, lemah. Jadinya di sini mari Bapak bangun sesuatu yang indah, rasa cinta kepada Allah. Bapak itu bangun, jangan pernah terlalu berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang memberi kepastian kepada makhluknya. Bukan hanya sekedar Bapak yang mengalami ditinggal nikah. Dulu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu mencintai putrinya Rasulullah, yaitu Ruqayyah. Tetapi karena Utsman bin Affan tidak berani untuk mengutarakan rasa cintanya kepada Ruqayyah, sehingga anaknya Abu Jahal terlebih dahulu mengatakan, sehingga meminang, sehingga menikah dengan anaknya Abu Jahal. Sehingga Utsman bin Affan itu perasaannya kacau balau, tidak tenang perasaannya, pusing begitu, pokoknya tidak tenang, yang namanya kita cinta. Tapi Utsman bin Affan langsung meminta nasihat kepada bibinya. Wahai bibi, aku mencintai putrinya Rasulullah Ruqayyah, tapi telah dipinang sama anaknya Abu Jahal. Apa katanya bibinya? Jangan pernah tetap di suatu masalah, silahkan. Sekarang ada agama baru katanya dibawa oleh Rasulullah, ayahnya Ruqayyah, silahkan cari tahu. Sehingga Utsman bin Affan itu bahagia sekali, senang sekali mendengar itu. Sehingga beliau mencari kesibukan sendiri dan mengenal Islam lebih dalam, sehingga masuk Islam begitu. Jadi Bapak jangan pernah risau. Dari penjelasan dari pencerahan Bapak itu, alhamdulillah terasa ada gairah-gairah untuk kehidupan. Malahan kepala saya sudah tidak terasa pusing, badan saya sudah ada rasa segar, karena sebelum saya diginiin masih lemes tidak bisa, kepala juga pusing. Jadi tapi ada satu kendala yang masih belum saya terima di dalam hati saya. Apa itu? Kendala seperti apa? Ini masalah ditinggalkan gitu, tidak ada kabar, tidak ada dikasih tahu gitu. Karena seharusnya dikasih tahu gitu bahwa saya sudah tidak cinta lagi sama si dia atau saya mau menikah dengan orang lain gitu, biar saya tidak tiba-tiba gitu, tidak secara tiba-tiba kayak gitu, biar saya pikirkan. Jadi Pak, saya ingin mengutip di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sharrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi apa katanya Allah? Wa 'asa an takrahu. Bisa jadi yang engkau anggap baik di sisimu itu bisa jadi yang engkau anggap jelek. Wa 'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang engkau anggap jelek di sisimu, katanya Allah. Wa huwa khairul lakum, katanya baik di sisiku, katanya Allah. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sharrul lakum. Bisa jadi yang engkau cintai, yang engkau anggap baik itu jelek di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, katanya Allah.
Dan sungguh Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi segala perbuatan apapun itu Allah itu Maha tahu. Dan segala yang kita lakukan kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi wa'asa'an takrahu bisa jadi yang kita benci. Itu baik di sisi Allah. Contoh seperti tadi. Bapak benci apa tidak ketika ditinggalkan? Ya, masalah benci, masalah marahnya sangat. Sangat benci. Sangat benci dan sangat marah. Tapi sungguhnya Allah, di sisi Allah itu jauh lebih baik. Dengannya bapak ditinggalkan, kemungkinan Allah dengan cara bapak ditinggalkan, Allah titipkan rasa iman, Allah titipkan rasa aman, Allah titipkan rasa kebahagiaan di hati bapak. Di dalamnya semulanya bapak ketika pacaran, bapak di dalam beribadah kurang menikmati ibadah bapak. Bisa jadi Allah titipkan rasa aman karena tidak ada yang bapak pikirkan. Jadinya sudut pandang kita jangan pernah kita belokkan. Mari kita berpikir positif kepada Allah. Barang siapa yang baik sangka kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan berbaik sangka kepadanya, kata Allah. Jadinya kalau bapak berpikir, oh Allah itu tidak adil, kenapa hanya saya? Bukankah Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Bukankah Allah titipkan nikmat yang begitu banyak? Satu nikmat saja, nikmat mata, nikmat tertentu. Pernahkah kita berpikir, pernahkah Allah murka kepada kita walaupun kita banyak dosa? Begitu. Dan juga wa'asa'an tuhibbu, dan bisa saja yang engkau cintai, kata Allah, itu jelek kepadamu, jelek terhadapmu. Contoh seperti tadi, si dia sangat mencintai perempuan itu, tapi tiba-tiba dia meninggalkan bapak. Dan karena bapak itu merasa, oh ketika bapak mencintai perempuan itu, bapak itu merasa lebih baik. Padahal bukan. Di sana namanya istidraj. Ketika Allah titipkan kebahagiaan di dalam kemaksiatan, maka kebahagiaan itu akan membuat orang itu jauh dari Allah. Bisa jadi ketika bapak pacaran, bapak ketika melakukan berhubungan istimewa, maksudnya berhubungan saling cinta, pacaran. Bisa jadi ketika bapak beribadah, bapak tidak tenang. Yang bapak pikirkan, sudah pasangan saya. Bapak tidak fokus, dan di dalam menuntut ilmu bisa jadi bapak itu selalu di dalam bekerja bapak itu selalu gundah gulana. Begitu. Jadinya Allah itu tak titipkan. Dan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, katanya Allah. Dan sungguh Allah itu Maha mengetahui dan kamu tidak maha tahu, katanya Allah. Kita sebagai makhluk yang lemah memiliki keterbatasan. Al-insan minal khata'i nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Kita ini tempat semua serba salah, itu manusia. Kalau kita selalu benar terus, kita adalah malaikat. Kalau kita selalu salah, kita adalah setan. Tapi kalau kadang kita salah, kadang kita benar, itulah kita sebagai manusia. Jadinya bapak tenang saja. Allah telah siapkan kebahagiaan di depan sana yang akan bapak tempuh. Bapak sudah disiapkan sama Allah yang terbaik. Bisa jadi kenapa Allah memperlihatkan, kenapa Allah itu meninggalkan, kenapa wanita itu meninggalkan bapak? Karena Allah telah menyiapkan wanita yang jauh yang lebih baik. Bisa jadi wanita yang bapak cinta itu tidak nyambung dengan kehidupan bapak, sehingga Allah telah siapkan yang lain. Begitu. Jadinya bapak bisa jadi wanita itu nanti akan membawa, ketika pacaran memang membawa kesenangan, tapi ketika pacaran bisa jadi membawa masalah. Misalnya bapak ini kan seorang qori, seorang penghafal. Bisa jadi Allah titipkan wanita yang alim saleh, wanita perhiasan dunia yang memiliki hafalan hafizah untuk menjaga hafalan bapak. Bisa jadi ketika bapak bersama pacar bapak yang meninggalkan bapak itu, bisa jadi berusaha hafalan bapak. Bisa jadi Allah telah siapkan wanita yang akan menjaga hafalan bapak. Begitu. Jadi bagaimana perasaan bapak? Ya alhamdulillah, dari sekian penjelasan, mulai dari cerita dari
dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis materi, mulai terasa berkembang kehidupan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari sekian yang tadi itu bisa membuat, insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga saya akan melupakan segalanya dan mulai membuat lembaran-lembaran baru. Jadinya itu yang bagus. Jadi jangan pernah berlalu di satu masalah. Bapak itu memiliki kehidupan yang masih panjang yang harus Bapak selesaikan. Sudah agak tenang. Sebelum saya tutup konseling ini, saya akan memberikan terapi kepada Bapak agar Bapak itu merasa lebih baik lagi, merasa seperti biasanya lagi. Dan sekarang apapun yang saya ucapkan sekarang Bapak ikuti ya. Ya, alhamdulillah dari penjelasan yang tadi sudah ada titik terang yang saya alami. Jadi apapun yang Bapak akan lakukan saya akan turuti. Itu, Pak. Baik, cara terapinya pertama pejamkan mata seperti ini. Lalu Bapak berkata di hati Bapak yang paling dalam, karena wanita yang Bapak meninggalkan Bapak itu bukan hanya di kepala tapi di bawah alam sadar Bapak, sehingga Bapak sulit untuk melepaskannya. Jadinya saya akan menerapi Bapak untuk memasukkan di bawah alam sadar Bapak. Caranya tutup mata seperti ini, biarkan kepala tenang sejenak, lalu masukkan terapi. Bapak ucapkan, wahai diriku, janganlah engkau berlama-lama untuk mengingat sesuatu yang tidak pasti di hatimu. Wahai diriku, janganlah engkau mengingat sesuatu yang belum pasti terhadap diri. Yakinlah bahwasanya Allah telah menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Yakinlah bahwasanya Allah mempunyai sesuatu yang lebih baik untukmu. Jadi, wahai diriku yang budiman, wahai diriku yang kuat, bangkitlah, bangunlah, bahwasanya di depan sana ada orang-orang yang jauh lebih mencintaimu, yang mengharapkan kehadiranmu, yaitu ibu dan bapakmu. Bahagiakanlah ia. Wahai diriku, bangunlah dan bangkitlah, bahwasanya ada orang yang lebih mencintaimu, yaitu ibumu dan bapakmu. Maka bahagiakanlah keduanya. Karena sungguh kebahagiaan yang hakiki, wahai diriku, adalah terletak di dalam keridhaan orang tua. Bahwa kebahagiaan yang hakiki letaknya tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Wahai diriku, bangunlah prasangka yang baik kepada Allah, karena Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Wahai diriku, bangunlah prasangka yang baik terhadap Allah, karena Allah tergantung prasangka dari hambanya. Allah yang mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Wahai diriku, sampai-sampai mengetahui sifat sejati dirimu saja engkau tidak tahu. Sungguh Allah Maha tahu apa yang tidak engkau ketahui. Wahai diriku, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Bahkan sifat dari pribadimu sendiri Allah mengetahuinya, karena Allah Maha tahu apa yang engkau tidak ketahui. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa semua keluargaku, dosa semua umat Islam. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang Maha Pengampun.
Engkaulah yang maha memaafkan. Maka dari itu ya Allah, hamba adalah orang yang hina. Hamba adalah orang yang banyak salah dan banyak dosa. Maka dari itu ampunilah hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua. Ampunilah dosa semua umat Islam ya Allah. Karena hamba sudah melakukan berbagai macam sesuatu yang Engkau larang ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Maafkanlah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Karena Engkau adalah sebaik-baik tempat untuk meminta maaf ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, Bapak, terima kasih karena telah mengikuti saya terapi tadi. Dan bagaimana keadaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah sudah membaik. Tinggal dipraktekkan apa yang Bapak tadi katakan. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul, kalau memang masih masalah Bapak itu masih ada yang ganjal walaupun sedikit, kita bisa sambung di lain harinya. Gitu. Karena masalah itu ibarat bawang bombay, Bapak. Ibarat bawang bombay, kita kupas kulit di luar masih ada kulit di dalam. Kita kupas kulit di dalam masih ada kulitnya. Begitu. Masalah terus sampai bawang bombay itu sampai ketemu di titik bagaimana bawang bombay itu ada rasa asamnya, kecutnya, pahitnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Baik, kalau gitu Pak, karena sudah waktu dan juga Bapak sudah merasa lebih baik, alhamdulillah. Kita ucapkan di lain waktu lagi nanti kita sambung ya Pak. Baik, nah, kalau gitu sebelum itu mari kita tutup dengan doa, karena sesuatu doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Sebelum kita mengangkat mata kita, niscaya Allah telah ampuni dosa kita. Baik dari perkataan tadi ketika konsen ada yang salah, yang mana melakukan seperti itu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau gitu kita baca bersama-sama sekali lagi. Semoga dengan niat selesai kita dari sini, Allah telah ampuni kita, Allah telah mudahkan kita dari segala urusan, Allah memberikan kita ketenangan dan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau gitu saya tutup dengan ucapan assalamualaikum.